Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman. Kalau kita lihat rekondisi daripada market sekarang sudah hijau ya teman-teman. Dominan banyak warna hijau daripada yang tadi pagi, dimana hampir merata semuanya merah merona karena memang hasil daripada The Fed yang menaikkan suku bunga sebesar 0,75 basis poin teman-teman ya. Inilah ya dampaknya kayak gitu ya. Mungkin mereka sudah nggak begitu kaget dengan awal-awal kenaikan yang seperti ini karena The Fed sudah menaikkan dengan 0,75 basis poin ini kalau nggak salah sudah 4 kali ini ya, kalau nggak salah loh teman-teman ya. Kalau salah mohon dikoreksi, oke? Nah, di kesempatan siang hari ini teman-teman kita akan membahas perihal price ya. Kalau kita lihat price sendiri teman-teman ya, dia mengalami kenaikan 0,8% dan di sini pun timbul pertanyaan banyak sekali tentang price ya. Oke, ini akan saya jawab sesuai apa yang saya ketahui tentang price ya teman-teman, dan sesuai apa pandangan saya gitu teman-teman. Karena memang kalau kita lihat price ini sekarang banyak sekali integrasi yang dilakukan oleh si Bitget atau price ini ya teman-teman, integrasi di DEX ya. Kebanyakan memang di DEX. Kenapa ya kan, kenapa di DEX banyak tapi di exchange kok nggak begitu gencar, tapi di DEX gencar, harganya pun nggak mau naik dan sebagainya. Oke, kita langsung ulik bersama teman-teman. Nah, informasi yang pertama, di mana karena kebijakan Play Store baru, dompet kami dihapus dari Play Store. Kami telah menangguhkan ulang ya, mengunggah ulang gitu maksudnya teman-teman. Bullet baru hari ini akan segera live lagi. Nah, kemarin memang sempat ya wallet dari Brace ini dihapus oleh Play Store kayak gitu teman-teman. Katanya sih berbahaya dan ya gitulah kata daripada Play Store itu sendiri. Tapi di sini langsung ya tim dari Bitget ini gerak cepat untuk segera mengunggah ulang Bullet baru ya teman-teman, agar bisa di-download lagi melalui Play Store kayak gitu, oke? Nah, informasi yang berikutnya yaitu kemitraan, di mana Poly Network ya untuk mengintegrasikan rantai Bitget di jembatannya. Poly Network adalah protokol lintas rantai global terbesar kedua untuk mengimplementasikan interoperabilitas blockchain dan menggabungkan infrastruktur Web3 itu ya teman-teman. Nah, jadi banyak sekali ya yang sekarang dilakukan oleh Brace ini yang menjadi pertanyaan salah satu dari rekan-rekan semua, yang banyak sekali ya integrasi yang dilakukan Brace ini. Kenapa di DEX ya? Mungkin salah satunya kita bisa berbicara tentang exchange daripada Brace yang memang dia nggak akan menggunakan uang fiat, katanya seperti itu. Jadi exchange rasa DEX kayak gitu kalau memang exchange dari Brace ini benar-benar di launchingkan ya teman-teman, seperti itu. Nah, menurut saya pribadi, karena si Brace ini tidak berminat dengan fiat, maka banyak sekali integrasi saat ini yang terjadi di DEX kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin itu salah satu penyebabnya ya. Dan yang kedua yaitu kenapa si Brace ini banyak sekali integrasi, salah satunya adalah untuk membangun pondasi yang kuat teman-teman. Ketika pondasi suatu aset itu sudah kuat, maka mau diterjang terpaan kayak apa aja dan bagaimanapun tetap akan berdiri secara kokoh. Oke. Dan jika kalian ingin dapat cuan dari Brace ya, kemungkinan besar ketika nanti sudah memasuki fase bull run. Kenapa saya bilang ketika memasuki fase bull run kita akan mendapatkan cuan dari Brace? Ya karena kalau kita lihat teman-teman ya, Brace ini kan sekarang lagi gencar-gencarnya integrasi BRC20 di DEX ya kan. Itu salah satunya untuk membangun pondasi daripada Brace itu sendiri ya. Nah, ketika pondasi itu sudah terbangun kuat dan ketika memasuki masa-masa bull run, maka ya kalian tahu sendirilah ya, dengan suatu aset yang memiliki pondasi kuat, utilitas yang bagus, secara tidak langsung nanti ketika masuki masa bull run pasti akan ikut naik teman-teman ya, akan naik secara signifikan. Karena apa? Untuk saat ini di kala masa-masa kripto hancur-hancur seperti ini, Brace ini malah integrasi banyak sekali kan, itu untuk persiapan ketika memasuki masa-masa bull run agar bisa kenaikannya itu maksimal. Kemungkinan kalau menurut saya pribadi seperti itu teman-teman ya. Nah, dan ini juga dari Poly Network teman-teman, di mana mengintegrasikan rantai Bitget di jembatannya. Poly Network adalah jembatan terbesar kedua dengan TVL ya. Total value locknya yaitu 350
miliar atau 350 juta ya teman-teman, kurang lebih seperti itulah ya. Dan di sini kalau kita lihat teman-teman ya, ini ya kalian bisa ngecek juga di sini ya USDC from ya kan, airdrop, mainnet ya, intinya seperti itulah ya untuk si Poly Network ini teman-teman ya. Nah, yang berikutnya adalah daftar ya teman-teman, di mana si Brace ini listing di Coinex.com ya teman-teman, di Coinex.com ke daftar Brace. Jadi Brace ini habis listing juga ya, Brace online manusia. Jadi Brace ini listing ke Coinex ya teman-teman untuk si Bitget atau Brace ini. Nah, ini adalah beberapa updatean daripada Brace, di mana yang menjadi pertanyaan teman-teman adalah kenapa dia sering integrasi tapi harganya tidak mau naik ya. Kembali lagi ke kondisi market teman-teman yang seperti ini gitu ya, yang dimana tidak memungkinkan daripada Brace ini untuk melakukan perlawanan arus, malah menjadi downtrend untuk si Brace ini. Tapi saya seneng lah ya dengan keadaan Brace saat ini yang gencar-gencarnya melakukan integrasi itu. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Kenapa? Karena membangun pondasi itu yang paling penting. Ketika pondasi sudah kokoh, mau diterjang masalah apapun, mau diterjang angin model apapun dan bagaimanapun, tetap aja berdiri dengan kokoh teman-teman. Beda halnya dengan suatu aset yang tidak memiliki pondasi, ketika diterjang suatu badai ya pasti akan ambruk kayak gitu ya teman-teman. Untuk saat ini memang Brace ini kalau menurut saya pribadi untuk memperkokoh pondasi daripada koin Brace ini teman-teman, agar kedepannya lebih bagus lagi, lebih baik lagi seperti itu. Dan kita tunggu saja karena memang si Brace ini belum terdaftar di Binance, FTX, Kraken, Coinbase dan masih banyak exchange besar lainnya ya yang belum melisting daripada Brace. Jadi kemungkinan besar kita mendapatkan cuan ketika dia bisa terlisting ke dalam exchange Tier 1 yang saya sebutkan tadi. Ya tidak menutup kemungkinan kita akan dapat cuan. Tapi ingat ya teman-teman, ini untuk jangka panjang si Brace ini, bukan untuk jangka pendek ya. Kalau kalian mencari aset yang mungkin dalam jangka pendek ya, Brace ini nggak bisa kalian masukkan ke daftar portofolio kalian gitu. Tapi kalau kalian mencari aset yang mungkin untuk jangka panjang, si Brace ini bisa lah ya kalian pertimbangkan untuk masuk ke dalam portofolio kalian, kurang lebih seperti itu. Udah nggak usah banyak-banyak beli Brace ya, 10 dolar ya kan, 20 dolar, 32 dolar ya, maksimal ya 100 dolar, itu udah lebih dari cukup teman-teman ya, tergantung uang nganggur kalian ya. Kalau saya pribadi ya beli secukupnya aja, nggak muluk-muluk ya, yang penting kita bisa merasakan cuan dan kita tenang account-nya ya. Jangan terpancing dengan informasi yang mungkin wah akan begini ya, karena memang setiap aset itu ada ada newsnya juga ya, ada berita buruk, ada berita baik ya kan, ada pro ada kontra, tergantung kita pintar-pintar menyaring informasi yang beredar. Oke, mungkin ini dulu berhal Brace ya, semoga bermanfaat. Salam cuan.